Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Cryptid. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang harus diketahui semua pelaku trading atau investing dalam blockchain teknologi dan cryptocurrency. Saat ini kita tahu bahwa mekanisme konsensus dalam blockchain yang umum adalah proof of work dan proof of stake. Walau sebenarnya cukup banyak jenis lain yang digunakan saat ini. Di konten ini kita akan memperkenalkan satu blockchain yang menggunakan proof of replication dan proof of space and time, yaitu Filecoin dengan native tokennya FIL. Mereka adalah pelopor platform IPFS dan bursa sewa-menyewa storage desentral. Dan ini akan menjadi tulang punggung bagi semua website dan platform sosial media di masa yang akan datang, yang melindungi keasilan informasi dari sensor regulator dan dari upaya-upaya menghilangkan atau memanipulasi informasi. Bila kalian mengetahui Bitcoin adalah pelopornya blockchain teknologi, Ethereum adalah pelopornya smart contract, maka Filecoin adalah pelopornya desentralisasi penyimpanan informasi. Dan jenis blockchain seperti ini makin banyak, terutama blockchain yang terkait content sharing musik, video, dan bacaan. Walau video ini lebih panjang dari konten saya yang lain, tapi informasi di sini akan memperdalam wawasan teman-teman. Saya juga menyediakan link dalam deskripsi konten ini sebagai bahan referensi untuk teman-teman pelajari. Baiklah, mari kita mulai. Internet adalah alat bantu terpenting dalam kehidupan manusia modern. Aktivitas kita seperti menyerap informasi dari media, belajar, hiburan, serta berkomunikasi dengan teman-teman dan lain-lain. Tapi ada satu masalah paling mendasar saat ini adalah bahwa semua informasi ini terpusat dan dimiliki oleh segelintir perusahaan saja. Semua data di seluruh dunia disimpan di dalam server-server milik perusahaan tersebut. Meski kita mengetahui ini, tapi mengapa kita mempertahankan model yang begitu? Ini karena kita ingin murah dalam akses ke laman, gambar, dan video yang semuanya high quality, dan hanya segelintir perusahaan yang bisa menyediakan itu dan menjamin kelangsungannya. Karena terpusat, informasi yang tersimpan di dalamnya sangat gampang untuk dilarang untuk disebar, diubah, dan disensor. Disinilah sebuah teknologi hadir, IPFS atau Interplanetary File System, memungkinkan data disimpan dan didistribusikan. Ini adalah sebuah jaringan peer-to-peer seperti pada platform BitTorrent. Cara kerja internet pada umumnya adalah bila kita ingin mengunduh foto dari internet, kita akan memberitahu komputer secara tepat di mana untuk menemukan foto tersebut. Dalam hal ini, lokasi foto adalah IP address atau nama domain. Hal ini disebut penyebutan berdasarkan lokasi atau location-based addressing. Kita memberitahu di mana kita bisa mendapatkan informasi itu, tapi bila lokasinya tidak bisa diakses, maka kita tidak mendapatkan foto tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya ada kemungkinan orang lain sudah pernah mengunduh foto tersebut dan mempunyai salinannya, namun komputer kita tidak dapat mengambil salinan ini dari orang tersebut. Untuk memperbaiki ini, IPFS memindahkan location-based addressing menjadi content-based addressing. Jadi bukan lagi kita menyebut tempat untuk mencari, tapi apa yang kita inginkan. Setiap file di dalam sistem IPFS mempunyai kode hash unik yang tidak akan pernah sama dengan file yang lain. Jadi ketika kita ingin memanggil file tersebut, kita tinggal menanyakan kepada jaringan IPFS siapa yang punya file dengan hash AABBCC ini. Dan seseorang di jaringan IPFS akan menyerahkan kepada kita. Ketika seseorang menyimpan file di IPFS dan ada lebih dari satu orang menyimpan file sama, maka file tersebut hanya dibuat sekali saja. Tidak mungkin ada dua file dengan satu nomor hash yang sama. File tersimpan dalam objek IPFS dan objek dapat disimpan hingga 256 KB data, serta memuat link untuk objek IPFS yang lain. File dalam contoh ilustrasi ini adalah teks sederhana Hello World, sehingga bisa disimpan dalam satu file saja. Lain bila sebuah gambar atau video yang membutuhkan byte data lebih besar, maka data tersebut akan dipisahkan ke dalam banyak objek IPFS yang masing-masing sebesar 256 KB, sehingga masing-masing objek itu menampung secuil potongan file. Lalu setelah itu, sistem akan menciptakan objek IPFS yang bisa memuat semua link ke potongan-potongan gambar. Arsitekturnya walau sederhana namun sangat efektif. Arsitektur ini memungkinkan kita mengelompokkan data mirip seperti folder-folder file. Seperti ini ilustrasi struktur directory sederhana yang bisa kita buat. Kita bisa menerjemahkannya dalam objek IPFS seperti ini dengan menciptakan objek untuk setiap file dan setiap directory. Objek IPFS ini hanya diciptakan sekali dengan kode hash unik sehingga sekali dibuat tidak bisa diedit. Jadi ini adalah cara menyimpan data yang tidak bisa dihilangkan. Lalu bagaimana cara kita membuat perubahan di dalamnya, misalkan update informasi?
IPFS mempunyai versioning dalam file. Katakanlah kita mempunyai dokumen yang ingin kita bagikan pada orang lain, kita bisa membuat objek commit untuk kita. Objek ini sangat dasar. Dia memberitahu IPFS commit mana urutan sebelumnya dan menunjuk file kita. Sekarang bayangkan kita ingin mengupdate file ini, maka kita tinggal menambahkan update file dan IPFS network dan software akan menciptakan commit baru untuk file kita ini. Nah, sekarang commit baru ini akan bertautan dengan commit sebelumnya. Dan proses ini bisa diulangi berapa kali pun. IPFS akan memastikan file kita ini plus keseluruhan history dapat diakses oleh semua nodes dalam jaringan IPFS. Lalu, apa kelemahan dari IPFS ini? Problem terbesar adalah penyimpanan file harus selalu siap ketika file dipanggil. Setiap node dalam network menyimpan cache file yang pernah diunduhnya dan membantu membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi bila sebuah file disimpan oleh beberapa nodes dan semua nodes tersebut sedang offline, maka file itu tidak akan tersedia dan tidak seorang pun bisa mendapatkan salinan file itu. Ada dua solusi untuk memecahkan masalah ini. Solusi pertama adalah memberikan imbalan bagi orang yang menyimpan file agar mereka selalu dedicated. Dan solusi kedua, kita sendiri yang secara proaktif membagikan file tersebut sehingga kapanpun ada orang yang membutuhkan file ini, pasti akan ada yang punya salinannya dan membagikannya. Nah, disinilah Filecoin punya solusi. Pembuat Filecoin dan IPFS adalah orang-orang yang sama. Filecoin adalah sebuah blockchain yang dibangun di atas IPFS. Tujuannya menciptakan bursa desentral penyimpanan data. Bila kita punya tempat lebih untuk simpan data, kita bisa menyewakannya. Filecoin memberi imbalan orang yang rela menyimpan sebanyak mungkin file selama mungkin. Sistem ini juga memastikan bahwa setiap file akan dibuat salinan sebanyak mungkin ke nodes agar file selalu siap dipanggil kapan saja. IPFS ini bisa dibuat untuk apa saja. Setiap orang dapat berinisiatif membuat salinan, gambar, video apa saja ke dalam jaringan IPFS ini dan membantu visi ekosistem ini untuk menyelamatkan keaslian informasi, menghindari sensor, pelarangan, dan manipulasi data. Lalu apa arti kata interplanetary di sini? Kata ini artinya sistem akan mencarikan nodes dengan lokasi yang terdekat dari posisi kita yang punya cache file yang pernah mengunduh file yang kita cari, agar proses upload dan download berjalan dengan waktu sesingkatnya. Saat ini, waktu untuk menyimpan data adalah sekitar 5-10 menit per megabyte dan 3 jam untuk tiap 32 GB untuk mengambil data. Dan proses ini makin dipercepat dengan makin banyaknya node dimanapun ada yang membutuhkan file itu, meski itu ada di planet lain sekalipun ya. Jadi, IPFS dan Filecoin keduanya adalah protokol pelengkap untuk menyimpan, sharing data dalam distribute web. Keduanya gratis, open source, dan berbagi banyak blok pembangun termasuk data representation format atau IPLD dan protokol komunikasi network atau libp2p. Berhubungan dengan IPFS tidak memerlukan Filecoin, tapi node Filecoin adalah node IPFS dan dengan konfigurasi manual dapat berhubungan dengan dan menangkap IPLD formatted data dari node IPFS lainnya menggunakan libp2p. Tapi Filecoin node tidak bergabung atau berpartisipasi dalam IPFS DHT public. IPFS mengizinkan pengguna menyimpan dan memindahkan data alamat konten yang terverifikasi dalam jaringan peer-to-peer. Pengguna IPFS selalu mempertahankan data yang mereka ingini dalam node IPFS mereka sendiri. Ini disebut pinning. Terkadang data boleh dipinning menggunakan jasa pihak ketiga untuk itu atau melalui sekumpulan beberapa pengguna IPFS atau like IPFS collaborative clusters. IPFS sendiri tidak termasuk dalam mekanisme memberi insentif bagi penyimpanan data orang lain. Ini adalah sebuah masalah yang disasar untuk diselesaikan oleh Filecoin, yaitu membangun marketplace penyimpanan terdistribusi dalam IPFS. Nodes yang mempunyai kapasitas storage lebih dapat menyewakan kapasitas storage tersebut dan dibayar. Filecoin Network menjamin data disimpan secara aman, tapi proses menyimpan, menyegel, mengambil, dan membagikannya adalah proses yang membutuhkan sistem komputasi yang mahal dan memakan waktu dalam prosesnya. Padahal proses pengambilan data harus secepat mungkin.
Untuk alasan inilah Filecoin dapat menambahkan bursa fasilitas pengambilan data di mana nodes berdedikasi dapat membantu pengiriman konten secara cepat berbayar dengan menyimpan kopi data dalam cache yang tidak disegel. Mekanisme ini masih dalam pengembangan. Jadi singkat kata, ada dua perbedaan IPFS dan Filecoin blockchain. Satu, IPFS fokus pada proses pengambilan dan distribusi data secara cepat dalam sistem desentral, sedangkan Filecoin berfokus pada menjamin ketersediaan tempat penyimpanan data desentral dengan memberikan insentif dan menjadi bursa sewa-menyewa kapasitas simpan data. Yang kedua, IPFS fokus pada visi besar desentralisasi data, sedangkan Filecoin fokus pada penetapan aturan main di antara orang-orang yang secara profesional mau mendedikasikan diri untuk menjadi node penyimpan dan pembagi data. Filecoin membuat Fil token untuk alat pembayaran uang sewa storage dan untuk keperluan staking sebagai salah satu syarat utama menjadi node miner Filecoin. Baik IPFS maupun Filecoin adalah dua protokol yang diciptakan oleh Protocol Labs yang misinya adalah menciptakan internet desentral. Fil token adalah alat pembayarannya yang digunakan dalam bursa sewa-menyewa jasa penyimpanan dan pendistribusian data. Untuk membuktikan bahwa miner storage layak untuk mendapatkan Filecoin, maka mereka harus menulis proof bahwa mereka menyimpan data bila sebuah data deal selesai. Hal ini disebut Proof of Replication atau POR. Untuk menghindari kecurangan storage miner menghapus data setelah melaporkan POR, maka storage miner secara periodik wajib melapor satu proof tambahan lagi yang menyatakan bahwa mereka masih menyimpan data. Proof ini disebut Proof of Spacetime. Apabila storage miner gagal melaporkan kedua proof ini, maka sejumlah Fil token yang mereka staking sebagai syarat berpartisipasi menjadi node penyimpan akan terkena slash atau didenda. Miner storage mendapatkan hadiah proporsional dengan seberapa banyak kapasitas hard drive yang mereka komitmenkan untuk membantu operasi Filecoin network. Miner storage juga dapat berperan sebagai miner pengambil data, tapi tidak sebaliknya. Proses yang rumit dalam menyimpan dan mengambil data dipermudah dalam sebuah aplikasi penyimpanan desentral yang bertindak sebagai front-end yang gampang digunakan. Walaupun secara teknis Filecoin sudah dimulai sejak lama yaitu 2014, Filecoin mainnet baru di-launching Oktober 2020. Sejak tahun 2017, Filecoin telah mendapatkan dana 200 juta US dollar melalui ICO mereka. Di dalam Filecoin, semua koordinasi antar pengguna, miner, dan developer dikoordinasi melalui yayasan Filecoin yang terdiri dari 3 anggota board dan 8 penasehat. Semua perubahan dalam Filecoin harus melalui suatu proses proposal peningkatan Filecoin yang disebut FIPS, yang serupa dengan EIPS pada Ethereum. Sebanyak 14 FIPS telah diajukan dan yang paling signifikan adalah FIP 0003 mengenai detail Filecoin Plus. Proposal ini untuk mengantisipasi masalah-masalah tak terduga. Sebagai contoh, miner storage mendapat hadiah dari komitmen menyimpan dan kekuatan komputasi data klien. Masalahnya, tidak ada cara mengetahui apakah data yang disimpan benar-benar berasal dari storage miner itu sendiri yang menjadi host datanya sendiri atau dari pihak ketiga yang unik. Celah ini memudahkan para miner untuk mendapatkan keuntungan dari menyimpan data mereka sendiri dalam storage yang mereka komitmenkan. Kecurangan seperti ini disebut deal jelek, dan hal ini makin mungkin terjadi dengan makin besarnya blockchain ini. Filecoin Plus memperkenalkan social layer of trust untuk menghindari hal ini dan mengharuskan rincian proses pemeriksaan transaksi data. Teman-teman bisa mengecek mengenai apa saja detail perubahan dalam Filecoin Plus dalam GitHub. Link saya muat di deskripsi konten ini. Fil punya supply maksimum 2 miliar token dan secara teknikal mengalami deflasi karena token dari denda kepada node yang melakukan kecurangan dimusnahkan. 30% dari keseluruhan supply adalah untuk Filecoin Foundation dan investor awal mereka yang turut berpartisipasi mendanai proyek ini sejak 2017.
70% jumlah token akan diminting di 3 cara, sampai dengan 770 juta fil akan diminting sesuai performa network. Makin banyak blok dimint setara dengan jumlah kapasitas simpan di commit storage miner. Token ini akan dilepas sepanjang jangka waktu 20 tahun, yang saat itu besar data tersimpan diperkirakan mencapai 1 iota byte. Bila syarat ini tidak tercapai, maka tidak seluruh 770 juta fil diminting. Sebagai informasi, 1 iota byte adalah 1000 kali besarnya keseluruhan data dalam 15 cloud ternama saat ini, yaitu pCloud, Dropbox, Google Drive, Tresorit, Sync.com, iDrive, Mega, OneDrive, Box, Mediafire, SugarSync, Carbonite, Hubic, Zulz, dan Just Cloud. Cara minting kedua, 330 juta fil akan diminting tanpa berkaitan dengan performa network dalam 30 tahun. Dan cara minting ketiga, 300 juta fil yang lain akan difungsikan untuk antisipasi jenis mining yang lain di kemudian hari. Berita baik dan berita buruk mengenai penggunaan fil. Berita baiknya, ekosistem fil berkembang eksponensial. Di Oktober 2020 saja, Filecoin sudah bermitra dengan Livepeer untuk membawa video streaming desentral ke IPFS. Di bulan November 2020, Filecoin telah melampaui 1,1 miliar gigabytes penyimpanan. Secara konteks, itu sudah melampaui perkiraan data yang tersimpan dalam Netflix, platform video streaming. Dan pada 1 Februari 2022, data dalam Filecoin Network telah mencapai 15 EIB atau XB-bytes. 15 EIB kira-kira setara 60.000 kopi seluruh isi Wikipedia. Program penjualan yang disebut Project Gravity 2 diluncurkan pada Februari 2022, meneruskan kesuksesan proyek pertama mereka. Proyek ini memberikan insentif sementara, referral mendapatkan bounty sebesar maksimum 100 fil untuk dataset di atas 100 terabyte atau TIB, dan 500 fil untuk dataset yang masuk ke network Filecoin di atas 1 PB-byte atau PIB. Dalam setahun ini saja, storage node Filecoin Network telah bertambah dari 1000 di Februari 2021 ke 3600 di Februari 2022. Salah satu klien unik Filecoin adalah Shoah Foundation, menyimpan perpustakaan visual sejarah, kesaksian para penyintas Holocaust dan genosida. Data yang disimpan ini adalah perpustakaan budaya penting yang ingin dipertahankan. Filecoin juga menjadi DeFi menggunakan RAN Wrapping Protocol yang membawa RAN fil ke Ethereum untuk simpan pinjam. Huobi dan Venpus Capital adalah investor-investor yang bergabung pada Desember 2020 dan Januari 2021. Lalu ada Brave Browser juga mensupport protokol IPFS. Maret 2021, Grayscale meluncurkan Trust Fund 5 altcoin termasuk fil salah satunya, sehingga fil menjadi salah satu altcoin yang populer. Di samping berita baik tersebut, berita buruknya juga ada. Setelah peluncuran mainnet pertama mereka di 2020, pernah terjadi mogok kerja oleh salah satu storage miner terbesar Filecoin karena hadiah blok yang terlalu rendah. Founder Filecoin, Juan Bennett, membantah tuduhan ini dan dalam suatu wawancara menyebutkan ini adalah upaya dari para storage miner memaksa Filecoin untuk fork lebih banyak fil. Meskipun begitu, Filecoin Network akhirnya membuat suatu upgrade yang memberikan para miner hadiah yang bisa dicairkan lebih awal dari jadwal vesting mereka. Hadiah yang diterima oleh para miner saat ini terikat oleh suatu jadwal yang cukup panjang untuk tidak bisa dijual atau vesting. Hal semacam ini menimbulkan dua problem bagi para miner, yaitu pertama, fil yang dihadiahkan terlalu sedikit sehingga keuntungan kecil. Hal kedua, fil butuh di staking dan circulating supply awal sangat kecil. Waktu panjang untuk fil hadiah blok yang tidak bisa dicairkan itu memberatkan para miner yang harus berkomitmen menyediakan peralatan hardware untuk menyimpan data. Meski 25% fil hadiah yang telah dikumpulkan miner akhirnya bisa dicairkan lebih cepat, tetap saja para miners terpaksa meminjam fil dari centralized dan decentralized lender di akhir Oktober 2020. Tidak sampai 2 bulan kemudian, blockchain terpaksa berhenti. Alasannya tidak jelas, tapi kemungkinan besar karena masalah itu sebelumnya.
Namun penghentian ini tidak sampai mempengaruhi keutuhan data yang disimpan dalam IPFS melalui Filecoin Network. Blockchain kembali aktif dalam 4 jam setelah itu. Di tanggal 18 Maret 2021 terjadi insiden double deposit di Binance Exchange terkait Filecoin ini. Sebanyak 61.000 fil senilai 4,6 juta US dollar dibukukan 2 kali sehingga tercatat 122.000 fil hari itu jam itu. Transaksi deposit ketika sedang diproses belum tereksekusi diperintahkan deposit lagi kedua kalinya tanpa membatalkan yang pertama. Dan entah bagaimana saat itu node Binance mengkonfirmasi kedua transaksi bersusulan tersebut. Pihak developer menuding kesalahan ada pada node Binance karena tidak terjadi hal yang sama di exchanger lain. Audit menyeluruh lalu kemudian dilakukan dan kesalahan serupa tidak terlaporkan lagi sejak itu. Insiden ini berbeda dengan apa yang disebut double spend karena dalam hal double deposit tidak ada fee yang diminting 2 kali sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan blockchain. Dengan segala macam kendala tersebut, harga Filecoin sempat meroket ke harga tertinggi 237 US dollar per fil di tanggal 1 April 2021 dan saat ini fil berada pada harga 19,41 US dollar per fil, harga yang tergolong rendah saat ini bila Anda melihat coinmarketcap.com. Bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan coinmarketcap.com untuk memantau tokenomics coin, saya telah menyediakan link buat Anda semua di kanan atas layar Anda saat ini untuk Anda pelajari. Sebanyak 125 juta fil di staking dari total 193,5 juta fil total sirkulasi saat ini, yang berarti hanya sedikit peredaran beli jual di pasar, jumlah yang jauh lebih besar dari saat pertama kali fil diminting oleh para miner storage di Oktober 2020. Meski sebagian besar fil terikat jadwal vesting period hingga 2025, tapi menurut saya harga saat ini terlampau rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan jumlah data tersimpan saat ini yang mencapai kenaikan 700% dalam setahun terakhir dari 1,7 EIB ke 15 EIB. Dan tentunya nilai dari fil amat ditentukan data klien-klien unik mereka. Lalu update apakah yang ada dalam FIP 0003 terkait Filecoin Plus? Fokus utama yayasan adalah pada desentralisasi pengambilan keputusan. Visi yang ingin dicapai di sini adalah menciptakan banyak data DAO dalam ekosistem internet desentral. Fungsinya adalah sebuah organisasi yang dijalankan corporate atau community yang punya hak mengatur jenis data tertentu. Dan di dalam Filecoin blockchain nantinya akan ada bermacam-macam data DAO yang punya kendali pengambilan keputusan soal penggunaan masing-masing data di dalam Filecoin. Hal terpenting yang harus dibahas adalah soal moderasi konten. Governance dan content moderation adalah dua hal terpenting sebelum masyarakat luas bisa menerima kehadiran data storage desentral seperti Filecoin, yaitu terkait aturan-aturan atas data yang bagaimana yang bisa diterima untuk disimpan dan mana yang tidak, dan apakah misalkan miner punya hak memilih data jenis apa yang dia simpan, serta boleh menolak jenis data tertentu atau tidak. Saat ini waktu untuk menyimpan data adalah sekitar 5-10 menit per megabyte dan 3 jam untuk tiap 32 GB untuk pengambilan data. Dan meski Filecoin saat ini mengalami tekanan jual yang besar akibat besarnya porsi koin yang masih dipegang oleh para miners dan yayasan, tetapi peran pentingnya dalam jangka panjang akan menjadi lebih berharga lagi di kemudian hari. Value proposition-nya jelas dan amat mudah dipahami, tentu akan mudah diterima oleh masyarakat luas suatu hari nanti. Bagaimana menurut teman-teman prospek project Filecoin ini? Silakan tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.